ya, karena pinjol itu terbagi atas dua, yaitu pinjol yang memang sudah terizin dan terkonfirmasi oleh OJK. Yang kedua yaitu pinjol yang memang sedang dalam pengurusan izin dan sedang diawasi sama OJK. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tahun 2024. Semua yang galbay wajib paham ini. Banyak sekali yang curhat ke saya tapi belum tahu hal-hal yang sering saya bagikan kepada kalian. Nah, kali ini akan saya bahas tuntas kalian wajib apa dan harus bagaimana ketika tahun 2024 galbay dengan segala peraturan OJK. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita ke pokok pembahasan, saya mau bahas dulu, ada permintaan dari teman untuk bahas tentang U-Can atau U-Can, atau bisa saya sebutkan U-Can ya, produk dari Bank QNB. Nah, produk dari Bank QNB ini atas kerjasama dengan perusahaan Indosat Ooredoo ya, atau perusahaan telekomunikasi yang berbasic seperti IM3 atau Indosat seperti yang lain-lainnya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini mereka mengeluarkan produk yang bernama U-Can. U-Can itu termasuk dalam pinjol dan itu legal. Dia lebih kepada paylater-paylaternya ya teman-teman ya. Kemudian untuk masalah sebar data ataupun DC lapangan, U-Can ini dia ada DC lapangannya tergantung di daerah kalian ada Bank QNB atau tidak. Nah, sekelas Batam itu ada Bank QNB. Biasanya Bank QNB ini hanya berada di kota-kota besar. Nah, di kota besar pun biasanya dia hanya satu aja banknya ya, nggak banyak-banyak karena dia tergolong bank internasional. Kemudian juga lagi untuk daerah Jakarta, DC lapangannya kapan datang Mbak? Untuk daerah Jakarta di sana QNB besar ya. Jadi DC lapangannya akan datang setelah galbay 40 hari ataupun kalau tidak akan datang 90 hari. Untuk masalah keluar kondar bagi yang galbay itu dia tidak terlalu banyak keluar kondar, tetapi dia hanya ke kondar-kondar saja selagi HP kalian masih aktif. Karena apa? Dia ini tergolong dalam pinjaman perbankan. Kalau dia terlampau barbar, nanti reputasi dari perbankannya bisa merosot gitu ya. Kemudian untuk masalah bunga, dia bunganya emang mengikuti dari perbankan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar, tetapi bisa dikatakan dia tergolong di dalam payletternya gitu ya teman-teman ya. Kemudian lagi dia kan bekerjasama dengan Indosat, otomatis ketika kalian nanti mau galbay itu semua data kalian akan terekam jejak informasinya. Karena apa? Indosat sendiri itu adalah perusahaan telekomunikasi yang otomatis segala percakapan, lokasi dan segala macamnya itu bisa terlacak. Sekalipun kalian pindah alamat ataupun pindah perusahaan kerja itu masih bisa terlacak ya. Kalau untuk galbay di U-Can ini bisa dikatakan aman-aman ataupun tidak aman, itu tergantung dari pola pikir kalian juga gitu ya. Oke, lanjut lagi untuk pertanyaan teman-teman semuanya. Benar nggak Mbak ya pinjol itu akan mengauto lunaskan setelah pinjaman kita lebih dari 90 hari dengan asuransi? Nah, ini banyak sekali pertanyaan. Jadi saya jawab lagi di sini ya teman-teman ya. Untuk galbay 90 hari, masalah asuransi itu tergantung dari pinjolnya. Nah, untuk sekarang ini pengguna baru di tahun 2024 itu memang diasuransikan. Jadi wajib ada asuransinya. Tetapi bagi yang galbay lama di tahun 2023 ke bawah, itu sebagian tidak ada yang diasuransikan. Nah, masalah dia akan diauto lunaskan, setahu saya itu yang diauto lunaskan adalah hutang yang di atas 2 tahunan dengan nominal di bawah 1 juta. Kalau yang di atas 1 juta bagaimana? Rata-rata mereka akan masukkan ke dalam slik dan akan tersimpan di dalam slik itu aja. Nah, kalau yang memang di bawah 1 juta dia akan masuk ke dalam slik tetapi statusnya diauto lunas setelah 2 tahun galbay. Tetapi kalau untuk diauto lunaskan dengan asuransi, saya rasa tidak ya. Karena setahu saya untuk premi asuransi itu tidak semudah kita mengklaim ketika ada yang galbay langsung diasuransikan. Itu tidak seperti itu. Seperti contoh aja ya, untuk premi pendidikan ataupun premi kesehatan, ketika kita mau klaim itu pasti ada saja syarat-syarat yang diminta dan tidak semua pengklaiman kita itu akan disetujui sama asuransi. Nah, seperti itu juga untuk asuransi yang gagal bayar. Jadi enggak semua
semuanya ya teman-teman ya, nggak semuanya dengan semudah itu yang galbel 90 hari langsung diasuransikan, tidak. Jadi jawaban saya itu tidak benar gitu ya. Yang benar itu adalah yang diautolunaskan apabila hutang kalian di bawah 1 juta itu dengan galbel selama 2 tahun. Ya, itu yang banyak terjadi dan banyak sekali saya temuin. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi kita ke pokok permasalahan ya. Jadi di sini OJK sudah jelas-jelas sekali menjelaskan kepada kita hutang kita itu akan lunas. Nah, ini akan lunas ya. Auto lunas sama dilunaskan itu juga agak sedikit-sedikit sama dan sedikit-sedikit beda, tetapi ujung-ujungnya adalah kata-katanya lunas. Nah, buat kalian semuanya, di sini OJK juga sudah membeberkan peraturan-peraturan di dalam SE nomor 9 tahun 2023 kalau saya nggak salah ya. Di sana juga dia menjelaskan hutang pinjol kalian tidak usah lagi dibayarkan jika yang pertama, pinjol itu sudah tidak ada lagi di dalam Play Store atau sudah tidak bisa lagi diakses websitenya. Nah, baru-baru ini saya baru aja mengakses website untuk cash cepat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketika saya akses websitenya, langsung keluar nih seperti ini mengatakan bahwa hati-hati ketika kalian masuk ke dalam aplikasi cash cepat. Di dalam cash cepat ini terdapat malware yang bisa mengambil data-data kalian. Nah, hati-hati pengguna cash cepat. Kalau mau masuk ke websitenya, bukan aplikasinya ya, websitenya kalian wajib hati-hati, langsung tinggalkan. Kalaupun memang kalian mau meneruskannya, hati-hati dengan data-data kalian, terutama untuk m-banking kalian. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau memang di Play Store sudah tidak ada lagi, berarti pinjol tersebut sudah dikategorikan ilegal oleh OJK. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau websitenya sudah tidak bisa lagi diakses, otomatis pinjol tersebut sedang dalam somasi OJK atau sedang dalam pembatasan usaha oleh OJK, seperti yang terjadi pada Akulaku Paylater. Ya, sudah tidak bisa lagi diakses untuk websitenya karena mereka sudah tidak boleh lagi menyalurkan pinjaman sampai bulan Juni 2024 ya. Terkecuali apabila kalian tidak bisa menemukan pinjolnya di website Play Store, berarti kalian perlu telusuri lagi apakah dia dalam perbaikan sistem atau tidak ya. Kalau masih dalam perbaikan sistem, otomatis biasanya seminggu 2 minggu dia akan muncul lagi, ataupun 3 sampai 5 hari dia akan muncul lagi. Tetapi setelah seminggu 2 minggu tidak muncul lagi ya, nggak usah seminggu 2 minggu lah, kita kasih angka 7 hari aja lah, seminggu lah ya, tidak muncul lagi, otomatis dia pinjolnya menjadi pinjol ilegal, tidak usah dibayarkan lagi. Bisa jadi izinnya sudah dicabut sama OJK ya, karena pinjol itu terbagi atas 2, yaitu pinjol yang memang sudah terizin dan terkonfirmasi oleh OJK. Yang kedua yaitu pinjol yang memang sedang dalam pengurusan izin dan sedang diawasi sama OJK. Nah, pinjol-pinjol yang sedang dalam pengurusan izin ini apabila memang tidak terpenuhi segala izinnya, ketika dia ada dalam aplikasi Play Store, otomatis dia nanti akan dikeluarkan dan pinjol tersebut menjadi pinjol ilegal, tidak usah dibayarkan lagi gitu ya. Oke, lanjut lagi yang kedua, pinjol yang izinnya sudah ditarik sama OJK atau yang sudah mengembalikan izinnya kepada OJK, seperti pinjol jembatan emas, terus dana cita, dan juga dana fix ya kalau saya nggak salah. Itu kan pinjolnya sudah ditarik izinnya, alias mereka sudah mengembalikan izinnya. Nah, untuk masalah nasabah-nasabah yang masih terbengkalai hutangnya, otomatis sudah tidak bisa lagi ditarik lagi sama pinjolnya, kecuali memang ada edaran yang resmi dari OJK. Kalau memang tidak ada edaran resmi dari OJK, otomatis hutang kalian akan diautolunaskan dan semua pinjaman-pinjaman kalian sudah tidak usah lagi dibayarkan. Karena apa? Itu urusannya OJK sama pinjolnya lagi. Karena apa? Pinjolnya kan mungkin ada menanamkan saham di OJK seperti yang 2,5 miliar modal usaha. Kalau seandainya dia sudah menyetorkan, berarti nanti OJK tinggal mengembalikan modal usaha dipotong sama biaya-biaya yang lainnya. Ya, jadi untuk kalian-kalian yang belum bayar sudah otomatis diautolunaskan sama pinjolnya. Jadi mereka tidak boleh lagi menagih kepada kalian. Ya, oke, lanjut lagi yang ketiga. Pinjol yang masih menagih menggunakan ancaman kekerasan serta mempermalukan nasabahnya. Ini sudah anjuran dari OJK. Kalau ketemu pinjol-pinjol legal yang seperti ini,
otomatis OJK menyarankan untuk tidak usah membayarkannya lagi. Karena apa? Sudah jelas sesuai dengan peraturan OJK, pinjol yang seperti ini adalah pinjol yang akan disanksi dan dibekukan, kemudian nanti akan diblokir. Caranya kalian adukan segala tindakan pencemaran nama baik, ancamannya kepada OJK. Jangan lupa sebutkan nama aplikasinya seperti yang saya sebutkan di vlog saya sebelumnya ya. Dan yang terakhir lagi, pinjol yang sudah diauto lunaskan di dalam slik OJK. Nah ya, kalau udah ada ketemu pinjol-pinjol yang di dalam kondisinya pada slik OJK kalian ada tulisannya sudah diauto lunaskan, otomatis tidak usah dibayarkan lagi, karena nantinya pinjol itu akan bersih sendiri setelah 5 tahun, bukan 2 tahun ya kalau yang diauto lunaskan. Terus apakah masalahnya bisa pinjam lagi atau tidak? Nah itu kembali lagi kepada regulasi perbankannya, apakah kalian bisa pinjam lagi atau tidak. Kita akan lihat lagi ke depan apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk para nasabah mau melakukan pinjaman ke bank. Karena apa? Sekarang ekonomi Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja. Terlebih-lebih lagi banyak perbankan dari Amerika yang tutup jaringannya di Indonesia. Otomatis ekonomi sekarang sedang lesu. Jadi mungkin regulasi atau perubahan-perubahan peraturan akan diterapkan di perbankan-perbankan mengikuti dengan perilaku masyarakat Indonesianya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ayo, kalau kalian memang belum bisa bayarkan, kalian galbaikan saja dulu. Sudah tidak ada lagi zamannya untuk gaya lubang tutup lubang. Sudah tidak zamannya lagi untuk takut dengan ancaman DC. Di tahun 2024 kita lebih kuat dan lebih semangat lagi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian dan membuat kalian lebih tenang lagi dan semangat lagi untuk lebih mencari rezeki untuk keluarga kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.